Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ada mungkin pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, balik lagi di pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran via daring. Nah, sebelum memulai ke pembelajaran, mari kita lakukan doa terlebih dahulu. Nah, silakan ketua kelas bisa pimpin doa. Ayo ketua kelas, silakan pimpin doanya. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih ketua kelas. Nah, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Hari ini ada yang tidak hadir? Saya hadir. Hadir semua. Mau hadir ya? Ya, baik. Silakan. Ini Bapak lanjutkan ke materi. Nah, sebelum lanjut ke materi, Bapak mau tanya kondisi kalian di rumah masing-masing. Apakah kalian sehat selama belajar di rumah? Sehat. Nah, baik. Semoga kita selalu sehat semua. Ini Bapak akan menampilkan titik lebih dahulu. Mohon tunggu sebentar ya. Iya, Bapak. Nah, coba lihat PPT-nya apakah bisa terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Bapak. Lihat ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi pembelajaran tema 4 berbagai pekerjaan. Subtema 1 jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 1. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak mau tanya kepada anak-anak semuanya. Di sekitaran kalian pasti ada banyak jenis-jenis pekerjaan yang pernah kalian lihat. Seperti misalnya ada yang orang tuanya menjadi guru, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pelaut, dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya Bapak akan menunjukkan dan memberitahu tujuan pembelajaran kali ini. Nah, apakah bisa terlihat nih tujuan pembelajarannya? Ya. Nah, pada tema ini, pada pembelajaran satu ini ada 3 muatan materi, yaitu yang pertama IPS, yang kedua IPA, yang ketiga Bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu pada IPS, 1. Setelah mengamati gambar tentang pekerjaan di pegunungan, siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dalam bentuk diagram pen. Nah, yang kedua, setelah membuat diagram pen, siswa mampu menyusun laporan tentang jenis-jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan. Nah, itu dari IPS. Nah, yang kedua, pada muatan IPA, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah menyimak penjelasan guru, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Nah, yang kedua, setelah menyimak penjelasan guru, siswa mampu melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, itu dari muatan IPA. Nah, yang ketiga yaitu muatan bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, setelah siswa membaca teks tulisan tentang ulil si daun teh, siswa mampu menemukan sebanyak-banyaknya jenis pekerjaan yang ada pada teks. Nah, yang kedua, setelah membaca cerita ulil si daun teh,
siswa mampu menceritakan kembali teks cerita yang dibaca. Nah, itu tujuan pembelajaran kali ini. Nah, apakah suara Bapak masih bisa kedengaran, anak-anak? Bisa? Masih. Ya. Lanjut Bisa. ya. Nah, silakan kalian amati gambar peta pekerjaan di berbagai daerah ini. Tunggu sebentar ya. Nah, coba kalian amati gambar peta pada pekerjaan di berbagai daerah. Silakan kalian amati dulu, Bapak kasih waktu 5 menit. Kemudian tuliskan jenis-jenis pekerjaan yang ada di setiap daerah. Nah, kalian bisa menuliskan di sana dalam bentuk diagram pen. Misalnya dari jenis kegiatan pekerjaan yang ada di daerah dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, perairan, dan sebagainya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bapak. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit ya. Silakan tulis di bukunya terlebih dahulu. Sudah, Nana? Sudah, Bapak. Ya. Coba silakan kalian tampilkan pekerjaan kalian yang telah kalian buat. Ayo, mulai dari Celia Pratiwi, coba pertunjukkan kerjaanmu. Ya, bagus. Silakan. Coba mulai dari Celia, coba ceritakan, bandingkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di daerah dataran rendah, dataran tinggi, lautan yang sudah anak-anak amati tadi. Coba Celia. Untuk pekerjaan di dataran tinggi itu contohnya petani, pekebun, dataran rendah, nelayan, dan di laut itu contohnya nelayan. Ya, sudah. Baik, terima kasih untuk Celia. Ayo coba Ketut Raus Supatayasa, coba sampaikan hasil ulasanmu. Ya Pak, ini yang saya buat bentuk pekerjaan yang ada di tukang petik teh atau pekebun teh, dataran rendah, petani, padi, dan perairan yaitu nelayan. Ya, baik. Terima kasih untuk Raul. Nah, setelah kalian mencatat tadi tentang hasil amatanmu, silakan coba nanti kalian buat berupa laporan tentang hal yang telah kalian buat itu. Nah, nanti bisa kalian kirim lewat grup WhatsApp ya. Laporan yang telah adik-adik buat nanti ya. Iya, Bapak. Nah, Siap. baik, Bapak lanjutkan di sini. Nah, silakan kalian amati gambar jenis-jenis pekerjaan berikut ini. Nah, coba kalian lihat apakah gambarnya masih bisa terlihat. Masih, Bapak. Nah, silakan kalian amati gambar berikut di slide. Nah, di sini
ada 3 jenis pekerjaan, 3 gambar jenis pekerjaan. Nah, yang pertama ada di gambar seorang menanam jagung, yang kedua gambar seorang nelayan, yang ketiga ada orang yang sedang menanam teh. Nah, silakan kalian boleh juga mencatat tentang pekerjaan yang ada di gambar, tempat bekerjanya itu di mana, dan mengapa orang itu bekerja di sana. Nah, itu bisa kalian catat sekarang. Nah, hasil catatannya bisa kalian tampilkan dan Bapak akan melihat bagaimana hasil catatan kalian. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Ya, Iya, Bapak. Apakah sudah, anak-anak? Sudah, Bapak. Ya. Coba sekarang Widya, coba tampilkan hasil pengamatanmu dan sampaikan kepada teman-teman yang lain. Halo Widya? Ini Pak. Ya, silakan sampaikan, komunikasikan ke teman-teman kalian. Baik, jadi hasil pengamatan saya terkait dengan gambar. Yang pertama itu adalah pekerjaan dataran tinggi, yang kedua perairan, yang ketiga itu dataran rendah. Ya, baik. Terima kasih untuk Widya. Nah, silakan. Coba Sumartiwi, sampaikan ulasanmu. Iya, Bapak. Ini. Jadi, setelah saya mengamati gambar, analisisnya, gambar 1 itu pekerjaannya bertani, tempat bekerjanya itu di dataran rendah. Untuk yang gambar kedua itu pekerjaannya nelayan untuk menangkap ikan, tempat bekerjanya itu di laut. Yang ketiga itu pekerjaannya berkebun, tempat bekerja itu di dataran tinggi. Ya, baik. Terima kasih Sumartiwi atas jawabannya. Nah, jawaban dari adik-adik semuanya sudah cukup bagus, namun Bapak akan menyampaikan dan lebih memperjelas di sini. Nah, bahwasanya semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau semua jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat itu bergantung dengan keadaan tempat tinggal mereka. Misalnya kalau pada gambar pertama, orang itu berada atau tinggal di daerah dataran tinggi, mereka bekerja sebagai menanam jagung, menanam teh, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada gambar yang kedua, jika seorang masyarakat itu tinggal di dekat perairan, misalnya seperti laut, air tawar, dan sebagainya, mereka pasti dominan bekerja sebagai pelaut atau mencari ikan. Nah, kemudian pada gambar yang ketiga, jika mereka atau masyarakat tinggal di dataran rendah, mereka dominan pasti memiliki pekerjaan sebagai pekebun, misalnya menanam sawit dan lain sebagainya. Nah, apakah sampai sana anak-anak sudah paham? Sudah, sudah Pak. Bapak. Ya, Sudah, Bapak. baik, Bapak lanjutkan di sini ke slide selanjutnya. Nah, coba kalian baca teks ulil si daun teh berikut. Nah, apakah bisa terlihat? Tidak, Bisa? kecil sekali. Tidak, Bapak. Buram. Buram ya? Coba tunggu ya.
Saya bisa, Bapak. Oh, udah bisa ya? Siapa yang bisa itu? Saya bisa. Ya, coba yang bisa silakan baca teks bacaan tersebut. Ulil si daun teh. Aku ulil si pucuk daun teh. Aku tinggal di dataran tinggi yang berudara sejuk dan dingin. Aku bersama teman-temanku terhampar di perbukitan dan di lembah pegunungan, bagaikan pemandangan hijau di kaki langit. Saat aku menjadi tunas baru dan masih berada di pucuk pohon, para pekerja pemetik teh memetik dalam membawakanku menuju lokasi industri tidak jauh dari tempat asalku. Banyak orang dengan jenis pekerjaan yang berbeda mengurusku di sana. Pertama, aku diletakkan dalam sebuah ruangan besar hingga layu. Kemudian aku dimasukkan ke dalam mesin penggilingan hingga halus. Setelah itu aku berada di dalam alat yang selalu berputar untuk memisahkan batang dan kotoran. Akhirnya aku dikeringkan, kemudian dikemas dalam kertas kasa atau kemasan sederhana yang dinamakan teh tubruk. Selain pabrik pengolahan di atas, ada juga pengolahan lain yang mengemas aku menjadi teh atau teh kotak. Ya, baik, tepuk tangan untuk Celia. Terima kasih atas partisipasinya untuk bisa membaca. Nah, selanjutnya di bawah ini ada pertanyaan. Sebutkan sebanyak mungkin pekerjaan yang ada di dalam cerita di atas. Ayo, siapa yang bisa? Halo. Pemetik teh. Pemetik Bagus. teh, Berkebun. berkebun, Karyawan pabrik. Ya, bagus. Nah, itulah jenis-jenis pekerjaan yang ada dalam cerita tersebut. Nah, mulai dari bagaimana tentang teh tersebut, bagaimana mengolahnya menjadi teh, dan lain sebagainya. Nah, itulah proses dari pembuatan teh. Nah, kemudian yang kedua, tuliskan proses ulil daun teh sampai menjadi teh tubruk yang dapat dinikmati oleh semua orang dalam diagram berikut. Nah, kalian bisa membuat diagram sekarang tentang proses ulil daun teh. Di buku tulis kalian bisa kalian tulis, Bapak kasih waktu 5 menit. Nah, kemudian tulisan kalian itu bisa kalian kirim nanti lewat grup WA. Nanti Bapak lihat-lihat mana yang jawabannya sudah bagus dan masih kurang. Seperti itu. Apakah bisa mengerti? bisa Bapak. Ya, coba silakan kalian. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Apakah sudah, Nana? Halo? Lagi dikit Bapak. Oh iya, lanjutkan dulu. Sudah? Apakah sudah, Nana? Halo? Lagi dikit Sudah. Bapak. Ya, kalau yang belum silakan boleh nanti dilanjutkan. Nah, di sini Bapak akan menampilkan sebuah video tentang bagaimana proses pembuatan teh itu agar kalian lebih jelas dan lebih paham. Nah, tunggu sebentar ya. Ya, Pak.
Apakah bisa terlihat slide-nya? Bisa, Bapak. Ya, kalau Bapak. bisa akan putar videonya. Kalian bisa amati agar lebih jelas. Proses pembuatan teh. Tahukah kamu, teman-teman Smart Point, untuk mengolah teh menjadi minuman diperlukan beberapa proses. Apa saja ya prosesnya? Pertama-tama, tanaman teh ditanam terlebih dahulu. Setelah tumbuh, daun teh dipetik pucuknya. Jangan lupa untuk memetik pucuknya saja ya teman-teman. Setelah dipetik, daun tersebut dilayukan atau dikeringkan agar kadar air yang terdapat pada daun berkurang. Setelah kering, daun teh siap untuk dikemas. Selamat minum teh. Nah, itu adalah video tentang bagaimana proses teh itu dibuat sampai bisa diminum atau dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, apakah sampai sana anak-anak sudah paham? Sudah. Sudah. Baik, kalau sudah paham, Bapak tanya sekali lagi kepada adik-adik semuanya. Nah, mulai dari penjelasan Bapak tadi tentang jenis-jenis pekerjaan, misalnya di dataran rendah, dataran tinggi, perairan, dan lain sebagainya. Itu kan ada beberapa jenis-jenis pekerjaan tergantung dengan tempat tinggal masyarakat tersebut. Nah, pertanyaan Bapak di sini, adakah yang tahu mengapa mereka melakukan kegiatan pekerjaan tersebut? Misalnya seperti tadi contohnya masyarakat menanam teh. Apakah ada yang tahu tujuan masyarakat itu melakukan kegiatan tersebut? Silakan kalau yang ada yang tahu Untuk silakan. Ya, Untuk membudidayakan tanaman teh. ya bagus Widya. Yang lain? Untuk diproduksi menjadi makanan dan minuman. Ya, bagus. Nah, jawaban kalian itu sudah sangat bagus, yaitu mengapa masyarakat, Bapak tekankan atau memperjelas lagi di sini, yaitu mengapa masyarakat melakukan kegiatan, misalnya seperti contohnya tadi menanam teh. Nah, tujuannya itu benar yang dikatakan Widya, yaitu untuk membudidayakan teh. Nah, di sana masyarakat berusaha untuk mengembangkan sumber daya alam atau menjaga sumber daya alam agar tidak punah. Nah, tujuannya itu agar bisa nanti kita atau generasi kita selanjutnya bisa menikmati sumber daya alam seperti contohnya teh itu di masa depan. Nah, itulah tujuan dari masyarakat itu melakukan kegiatan menanam teh dan lain sebagainya. Nah, cukup sampai di sini dulu materi kali ini. Nanti pas di grup WA Bapak akan mengirimkan soal berupa soal sebagai bentuk evaluasi kepada anak-anak semuanya. Silakan nanti dijawab di soal tersebut di WA dan kirim juga ke grup WA. Nah, sekian dulu pembelajaran kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Nah, silakan Ketua kelas bisa pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih untuk semuanya telah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi, Om Santi, Santi, Santi.
Om.